Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor yang menghambat yang pertama adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Penyebabnya kemiskinan adalah pendidikan menjadi rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang B, adanya diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Yang kedua, organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contoh, Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Berbagai politik yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan salah satu saluran mobilitas. Contohnya ada pada gambar, ini ada Partai Demokrat, ada PAN, ada P3, ada Hanura, ada Gerindra, PDA, Partai Bulan Bintang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang keempat, organisasi profesi. Contohnya organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada ID, Ikatan Dokter Indonesia, ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dan lain-lain. Dampak positif mobilitas sosial yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadi mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Dampak negatifnya yang pertama adalah terjadinya konflik. Contohnya perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah. Yang kedua, gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Saat jabatan dimiliki sudah dilepas, kadang tidak rela melepas jabatan tersebut. Banyak orang yang telah kehilangan jabatan karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya.
Tugas untuk anak-anakku untuk kali ini, yang pertama, bagaimana cara mengatasi dampak negatif bila terjadi konflik antar siswa. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi gangguan psikologis dalam belajar. Kalian tulis di buku tulis sebagai tugas. Kiranya hanya ini yang saya berikan ke anak-anak, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, dan dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.